hidup selalu meninggalkan jejak untuk dipelajari. Dari perilaku makhluk kecil hingga kisah perjalanan manusia, setiap langkah menyimpan inspirasi. Mari kita telusuri bersama dan temukan makna di balik cara hidup yang sederhana. Mari bersama belajar, merenung, dan menemukan makna hidup lewat kisah-kisah nyata di sekitar kita. Ludwig van Beethoven lahir di kota kecil Bonn, Jerman, pada tahun ke-1770. Sejak awal kehidupannya, takdir seolah telah menyiapkan jalan yang penuh ujian. Ayahnya, Johann van Beethoven, adalah seorang penyanyi di istana, tetapi juga dikenal keras dan sering menuntut anaknya berlatih tanpa henti. Ia ingin anaknya menjadi seperti Mozart, seorang keajaiban musik yang diidolakan dunia. Namun di balik ambisi itu, kecil Beethoven justru sering menangis di depan piano. Jari-jarinya kecil, namun terus dipaksa bermain hingga larut malam. Namun dari tekanan dan kesulitan itu, muncul sesuatu yang luar biasa. Ketekunan. Beethoven tumbuh menjadi anak yang belajar untuk tidak mudah menyerah. Ketika teman-temannya bermain, ia memilih duduk di depan piano, mencoba memecahkan harmoni yang belum sempurna. Musik menjadi tempatnya bersembunyi, tapi juga tempatnya tumbuh. Kehidupan keluarganya tidak makmur. Setelah sang ayah tenggelam dalam kebiasaan minum-minum, Beethoven menjadi tulang punggung keluarga di usia muda. Ia harus bekerja, mengajar musik, dan tampil di berbagai tempat hanya untuk menghidupi ibu dan adik-adiknya. Namun meski hidupnya berat, ia tidak pernah melepaskan cintanya pada musik. Dari masa mudanya, Beethoven sudah memahami satu hal penting, bahwa hidup tidak akan berjalan mulus. Tapi, setiap kesulitan bisa menjadi guru terbaik. Ia tidak memilih untuk mengasihani diri sendiri, melainkan menjadikan penderitaan sebagai bahan bakar untuk berjuang lebih keras. Ketika dewasa, ia pindah ke Wina, kota yang saat itu dikenal sebagai pusat dunia musik. Di sana, ia belajar dari para maestro seperti Joseph Haydn. Namun, walaupun banyak yang menganggapnya keras kepala dan sulit diatur, Beethoven tahu bahwa dirinya tidak ingin hanya meniru orang lain. Ia ingin menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar lahir dari dirinya sendiri. Beethoven memulai perjalanan panjang sebagai komposer dengan satu keyakinan kuat. Aku tidak dilahirkan untuk hidup seperti orang biasa. Aku dilahirkan untuk menantang batas diriku. Kata-kata itu bukan sekadar kesombongan, tapi sebuah tekad. Ia sadar, dunia tidak akan memberi jalan mudah bagi seseorang yang berbeda. Tapi justru karena itulah, ia terus melangkah. Pelajaran penting dari kehidupan. Awal Beethoven adalah bahwa kesulitan tidak selalu berarti kekalahan. Kadang, justru di tengah tekanan dan rasa sakit, seseorang menemukan dirinya yang sejati. Seandainya Beethoven tumbuh dalam kenyamanan, mungkin ia tidak akan pernah menjadi sosok yang kita kenal hari ini. Seorang jenius yang menciptakan musik abadi dari ruang-ruang gelap hidupnya. Kita bisa belajar dari itu. Dalam hidup, semua orang punya kesulitan. Mungkin dalam bentuk ekonomi, keluarga, atau keadaan yang tidak mendukung impian kita. Tapi seperti Beethoven, kita bisa memilih untuk tidak menyerah. Kita bisa mengubah rasa sakit menjadi tenaga untuk terus maju. Beethoven tidak menunggu keadaan menjadi sempurna untuk mulai berkarya. Ia tahu, jika terus menunggu waktu yang ideal, mungkin ia tidak akan pernah mulai. Maka ia terus melatih diri. Setiap hari, setiap malam, meski hasilnya belum memuaskan, ia percaya bahwa kegigihan kecil yang dilakukan terus-menerus akan menumbuhkan keajaiban. Ketika kita ingin hidup seperti Beethoven, bukan berarti kita harus menjadi musisi atau seniman, namun kita bisa meneladani caranya menghadapi hidup dengan keteguhan hati, kerja keras, dan keyakinan bahwa penderitaan bukan akhir dari segalanya. Beethoven mengajarkan kita untuk melihat ke dalam diri sendiri, menemukan kekuatan yang mungkin selama ini tersembunyi di balik rasa takut dan keraguan. Karena, seperti dirinya, setiap orang punya potensi untuk menjadi luar biasa, asalkan berani melangkah meski dalam kesulitan. Bagi Beethoven, musik bukan sekadar bunyi yang indah. Musik adalah cara ia berbicara dengan dunia, bahkan saat dunia tak lagi mau mendengarnya. Di balik setiap karya besarnya, tersimpan perjalanan panjang penuh kesabaran, kegagalan, dan pencarian diri yang mendalam. Ketika masih muda, Beethoven sering merasa frustrasi karena hasil karyanya tidak sesuai dengan apa yang ia bayangkan. Ia menulis, menghapus,
lalu menulis kembali. Dalam surat-suratnya, ia sering bercerita tentang betapa sulitnya membuat satu komposisi yang benar-benar hidup. Ia tidak ingin hanya membuat musik yang enak didengar, tetapi musik yang memiliki jiwa. Disinilah letak perbedaan besar antara Beethoven dan banyak orang di sekitarnya. Sebagian besar orang bekerja untuk hasil cepat. Ingin dikenal, ingin diakui, ingin dipuji. Tapi Beethoven tidak. Ia lebih peduli pada proses perjalanan menuju keindahan itu sendiri. Ia tahu, keindahan sejati tidak lahir dari jalan pintas. Ia datang dari perjuangan, dari kesalahan yang diulang 1000 kali, dari malam-malam panjang yang sepi dan dingin di depan piano, dari detik-detik ketika seseorang hampir menyerah, tapi memilih untuk mencoba sekali lagi. Beethoven menjalani proses kreatifnya dengan penuh cinta. Meski hasilnya sering tidak langsung tampak, ia tidak takut gagal, karena baginya, kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar. Sadar, setiap kesalahan membawa pelajaran baru yang tidak bisa ditemukan tanpa mencobanya terlebih dahulu. Dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam obsesi terhadap hasil. Kita ingin segera sukses, ingin cepat diakui, ingin melihat buah dari usaha kita sekarang juga. Padahal, seperti Beethoven, seharusnya kita belajar untuk menikmati perjalanan itu sendiri. Beethoven pernah berkata bahwa seni sejati tidak lahir dari kemudahan, melainkan dari kesungguhan hati yang rela berjuang tanpa pamrih. Ia mengajarkan bahwa setiap langkah kecil menuju tujuan, sekecil apapun, tetap bernilai. Bayangkan berapa banyak waktu yang ia habiskan hanya untuk memperbaiki satu bagian melodi, kadang berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tapi ia tidak pernah mengeluh, karena di setiap nada ia menanamkan perasaan, emosi, dan pikirannya yang paling dalam. Ia tahu sesuatu yang dikerjakan dengan cinta dan ketulusan akan selalu bertahan lebih lama daripada sesuatu yang dikejar hanya untuk pujian. Dari cara Beethoven bekerja, kita belajar bahwa proses adalah guru yang sabar. Ia mengajarkan kita untuk memperlambat langkah, untuk menghargai setiap fase, untuk menyadari bahwa hasil besar bukanlah tujuan akhir, melainkan konsekuensi dari perjalanan panjang yang dijalani dengan tekun. Bahkan di masa-masa sulit, ketika ia mulai kehilangan pendengarannya dan merasa dunia menjauh darinya, Beethoven tetap menulis. Ia tidak tahu apakah musiknya masih akan didengar orang lain, tapi ia tetap berkarya. Bukan karena ingin dipuji, melainkan karena ia mencintai proses mencipta itu sendiri. Cinta yang murni terhadap proses menjadikan Beethoven bebas. Ia tidak lagi bergantung pada pengakuan, tidak lagi terikat oleh penilaian orang. Ia hanya mengikuti suara batinnya, suara yang menuntunnya untuk terus berkarya. Meski tubuhnya lemah dan telinganya tak lagi berfungsi, inilah yang membuatnya abadi. Musiknya bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga hasil dari hati yang tidak pernah berhenti berproses. Jika kita ingin hidup seperti Beethoven, kita pun harus belajar untuk mencintai proses dalam kehidupan kita sendiri. Entah itu belajar, bekerja, membangun sesuatu, atau memperjuangkan impian. Kita perlu menikmati langkah-langkahnya, bukan hanya menatap ujungnya. Sebab dalam setiap proses, ada pelajaran berharga yang membentuk karakter, kesabaran, dan kedewasaan kita. Ketika kita terlalu fokus pada hasil, kita sering lupa menghargai perjalanan. Tapi ketika kita mencintai proses, setiap hari menjadi bermakna. Beethoven mengajarkan bahwa keindahan tidak selalu datang dari hal yang selesai, tetapi dari perjuangan yang terus berjalan. Ia menunjukkan bahwa makna hidup bukan terletak pada tepuk tangan orang lain, melainkan pada ketulusan hati dalam menjalani apa yang kita cintai. Maka, jangan takut berjalan pelan. Jangan putus asa jika hasil belum terlihat. Ingatlah bahwa bahkan seorang Beethoven pun harus menulis ribuan not sebelum satu karya besarnya lahir. Dalam dunia yang serba cepat ini, mari kita belajar darinya untuk kembali mencintai proses, mempercayai waktu, dan menghargai setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini. Karena pada akhirnya, seperti Beethoven, kita tidak akan dikenal karena hasil yang kita capai, tetapi karena ketulusan dan keindahan dalam perjalanan yang kita jalani. Tidak ada hal yang lebih menakutkan bagi seorang musisi selain kehilangan kemampuan untuk mendengar. Namun itulah kenyataan yang harus dihadapi Beethoven di usia 30-an. Usia di mana karirnya baru saja mencapai puncak.
Awalnya, gangguan pendengaran itu muncul perlahan. Suara pelan mulai hilang. Percakapan menjadi samar, dan gemuruh dunia terasa semakin jauh. Ia panik, bingung, bahkan putus asa. Ia mencoba menyembunyikannya dari banyak orang, karena takut dianggap gagal. Ia menulis surat kepada sahabatnya, mengungkapkan betapa dalam kesedihan yang ia rasakan. Dalam surat itu, Beethoven menulis bahwa ia merasa seperti hidup di antara dua dunia. Dunia suara yang mulai menghilang, dan dunia sunyi yang makin mendekapnya. Namun, di titik paling rendah itulah muncul keberanian yang luar biasa. Beethoven menolak untuk berhenti. Ia tidak ingin hidupnya dikendalikan oleh keterbatasan. Ia memutuskan untuk tetap menulis musik. Meskipun ia tidak bisa mendengarnya dengan telinga, ia mendengarnya dengan hatinya. Bayangkan betapa berat perjuangan itu. Setiap nada yang ia tulis, ia hanya bisa bayangkan dalam pikirannya. Ia tidak tahu apakah hasilnya akan indah atau tidak. Tapi ia percaya pada insting dan pengalamannya. Ia percaya pada kekuatan di dalam dirinya yang lebih besar daripada keterbatasan fisiknya. Beethoven membuktikan bahwa keberanian sejati bukan berarti tidak merasa takut, tetapi tetap melangkah meski ketakutan itu ada. Ia menghadapi kenyataan yang tak bisa diubah, tapi ia mengubah cara ia menanggapinya. Ia tidak lagi melihat tuli sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari cara baru untuk mendengar. Bukan dengan telinga, tetapi dengan jiwa. Dari masa inilah lahir beberapa karya terbesarnya, termasuk Simfoni nomor 9 yang berisi pesan universal tentang kebebasan, persaudaraan, dan harapan. Lagu Ode to Joy yang menjadi bagian dari simfoni itu bahkan kini dikenal di seluruh dunia sebagai simbol perdamaian dan semangat manusia yang tidak bisa dikalahkan oleh penderitaan. Beethoven menciptakan karya agung itu dalam keadaan tuli total. Ia tidak mendengar suara orkestra yang memainkan musiknya, tapi ia tahu dengan pasti bagaimana setiap alat musik harus berbunyi. Ia menggambar suara di dalam pikirannya dengan keyakinan dan intuisi yang luar biasa. Dari kisah ini kita belajar bahwa manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang ia sadari. Seringkali kita merasa tak mampu hanya karena kehilangan sesuatu yang biasa kita andalkan. Tapi Beethoven mengingatkan kita bahwa selalu ada cara lain untuk melanjutkan hidup, asal kita mau percaya dan mencoba. Kesunyian yang awalnya menjadi kutukan justru berubah menjadi ruang yang suci. Bagi Beethoven, dalam sunyi, ia menemukan kedalaman. Ia mendengar suara yang lebih jernih, suara dari dalam hatinya sendiri. Dalam diam itu, lahirlah karya-karya yang tidak hanya indah, tapi juga menggetarkan jiwa manusia di seluruh dunia hingga kini. Kita semua, dalam hidup, akan menghadapi bentuk kesunyian masing-masing. Ada masa ketika kita merasa sendirian, tak dimengerti, atau kehilangan sesuatu yang berharga. Di saat seperti itu, mudah untuk menyerah, merasa dunia tidak adil, atau tenggelam dalam rasa sedih. Tapi jika kita mau belajar dari Beethoven, kita akan tahu bahwa kesunyian bukanlah akhir. Ia bisa menjadi tempat di mana kita menemukan kekuatan yang paling sejati. Kadang, justru ketika dunia di luar menjadi hening, kita bisa benar-benar mendengar suara batin kita. Kesunyian memaksa kita untuk menengok ke dalam, menata ulang arah hidup, dan mengenal siapa diri kita sebenarnya. Beethoven tidak melawan kesunyian dengan kemarahan. Ia melawannya dengan keberanian dan cinta. Ia terus bekerja, terus menulis, terus memberi makna pada hidupnya. Ia menunjukkan bahwa penderitaan tidak harus membuat kita hancur, tapi bisa menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Kita bisa meniru semangat itu. Saat hidup terasa sepi atau gelap, jangan biarkan kesunyian menakutkanmu. Jadikan ia teman, bukan musuh. Gunakan waktu itu untuk merenung, menulis, mencipta, atau sekadar mendengarkan isi hati. Karena bisa jadi, di balik kesunyian itu, tersimpan sesuatu yang indah, ide, kekuatan, atau harapan yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Beethoven telah membuktikan bahwa manusia bisa menciptakan keindahan, bahkan dalam kondisi paling gelap. Ia membuktikan bahwa kesunyian bukanlah kekosongan, tapi ruang untuk menemukan makna baru. Dan mungkin dalam hidup kita, ada saat-saat ketika dunia terasa sunyi, ketika suara-suara di luar menghilang, dan kita hanya ditemani oleh diri sendiri. Saat itu, ingatlah Beethoven,
seorang pria yang kehilangan pendengarannya, namun justru menulis musik yang bisa didengar oleh seluruh umat manusia sepanjang masa. Beethoven dikenal sebagai sosok yang penuh semangat, keras kepala, dan tak mudah menyerah. Namun di balik sifat-sifatnya yang tampak kuat itu, ada satu rahasia penting yang membuatnya mampu terus mencipta dan bertahan dalam segala keadaan. Disiplin. Disiplin bagi Beethoven bukan sekadar rutinitas atau kebiasaan, tapi cara ia menjaga jiwanya tetap hidup di tengah kekacauan dunia. Ia sadar bahwa tanpa keteguhan, bakat hanyalah bunga yang layu sebelum mekar. Maka setiap hari, ia menata hidupnya dengan cara yang teratur, hampir seperti ritual yang tidak boleh terlewat. Setiap pagi, Beethoven memulai harinya dengan kebiasaan yang sederhana, tapi khas, menyeduh secangkir kopi yang selalu dihitung dengan tepat 60 butir biji. Ia percaya bahwa keseimbangan kecil seperti itu bisa memengaruhi suasana hatinya untuk bekerja. Setelah itu, ia akan duduk di depan meja kerja, membuka lembaran musik kosong, dan mulai menulis. Terkadang hingga larut malam, Beethoven tidak menunggu inspirasi datang. Ia justru memanggil inspirasi lewat kebiasaan dan kedisiplinan. Ia tahu bahwa ide besar tidak akan muncul hanya karena seseorang menunggu. Ide lahir dari kerja keras yang dilakukan terus-menerus, meskipun tidak ada hasil yang langsung terlihat. Banyak orang membayangkan bahwa seorang jenius seperti Beethoven hidup dalam arus spontanitas dan emosi yang tak terkendali. Namun kenyataannya, di balik semua emosi itu, ada struktur yang kuat. Ia bekerja dengan jadwal, ia melatih diri setiap hari. Ia tidak membiarkan rasa malas atau lelah menghentikannya. Beethoven pernah berkata bahwa kehebatan bukan datang dari kekuatan, melainkan dari ketekunan yang tak pernah berhenti. Kalimat itu mencerminkan bagaimana ia memandang kehidupan. Bahwa keberhasilan sejati bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Ketekunan itu terlihat dari cara ia menulis. Satu lembar musik bisa ia revisi puluhan kali. Setiap nada, setiap harmoni diperiksa, diubah, dan disempurnakan sampai benar-benar sesuai dengan apa yang ia rasakan. Tak jarang, lembaran musiknya penuh coretan, piques, dan catatan-catatan kecil yang menunjukkan perjuangan panjang di balik setiap karya. Namun, meskipun hidupnya begitu teratur, Beethoven bukanlah manusia tanpa emosi. Ia tetap bergulat dengan rasa frustrasi, kesedihan, dan kebingungan. Tapi di tengah gejolak itu, disiplin menjadi jangkar yang menahannya agar tidak tenggelam. Ia tahu bahwa saat perasaan sedang kacau, yang bisa menyelamatkan hanyalah tindakan sederhana yang dilakukan berulang. Menulis, berlatih, bekerja. Beethoven mengajarkan bahwa disiplin bukan berarti hidup kaku tanpa perasaan. Disiplin adalah cara untuk menjaga agar perasaan tidak menguasai seluruh hidup kita. Ia membantu kita tetap berjalan, bahkan saat hati terasa lemah. Karena dalam kehidupan nyata, tidak setiap hari kita bersemangat, tidak setiap saat kita merasa terinspirasi. Tapi dengan disiplin, kita tetap bisa melangkah, meski tanpa dorongan besar dari luar. Kita sering berpikir bahwa kesuksesan datang dari momen besar, sebuah ide brilian, keberuntungan, atau kesempatan emas. Namun, dari Beethoven, kita belajar bahwa keberhasilan justru tumbuh dari hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Bangun pagi dengan tekad yang sama, bekerja dengan sepenuh hati, dan tidak menyerah ketika hasil belum terlihat. Disiplin juga berarti berkomitmen pada diri sendiri. Beethoven tidak menulis musik karena disuruh orang, atau karena ingin populer. Ia menulis karena itu adalah panggilan jiwanya, dan ia tahu, jika ia tidak menjaga kebiasaan dan waktunya dengan baik, ia akan kehilangan hubungan dengan jiwanya sendiri. Maka ia menjaga rutinitasnya dengan setia, seperti seorang petani yang setiap hari menanam benih. Meskipun belum tahu kapan panennya tiba, ketekunan ini juga membuat Beethoven berbeda dari banyak orang sezamannya. Ketika banyak musisi lain mencari perlindungan dari bangsawan, atau hidup nyaman dari dukungan kerajaan, Beethoven memilih untuk hidup mandiri. Ia tidak ingin dikendalikan oleh siapapun. Tapi kebebasan seperti itu juga datang dengan tanggung jawab besar. Tanggung jawab untuk tetap disiplin, untuk terus menghasilkan karya agar bisa bertahan hidup. Dalam hidup kita, disiplin mungkin terdengar membosankan atau berat, tapi sebenarnya disiplin adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri.
Ia menunjukkan bahwa kita menghargai waktu, menghormati potensi, dan percaya bahwa setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada tujuan. Beethoven membuktikan bahwa dengan keteguhan dan keteraturan, bahkan di tengah kekacauan batin dan tubuh yang mulai lemah, seseorang masih bisa melahirkan keindahan yang tak lekang oleh waktu. Ketika kita belajar hidup seperti Beethoven, kita belajar bahwa disiplin bukan musuh kebebasan, melainkan jalan untuk mencapai kebebasan yang sejati. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya, tanpa bergantung pada dorongan luar. Maka, jika suatu hari kamu merasa sulit untuk memulai, ingatlah Beethoven dan secangkir kopinya. Ingat bahwa ia tidak menunggu datangnya semangat. Ia menciptakan semangat lewat tindakan kecil yang ia ulang setiap hari. Dan mungkin, disitulah letak keajaibannya. Bahwa dari kebiasaan sederhana, lahir karya-karya besar yang mengubah dunia. Beethoven hidup di masa ketika musik dikendalikan oleh bangsawan dan kerajaan. Para musisi dianggap sebagai pelayan, bukan seniman bebas. Mereka menulis dan bermain sesuai perintah, bukan sesuai hati. Namun, Beethoven berbeda. Ia datang ke dunia musik, bukan untuk meniru, tapi untuk menyuarakan dirinya sendiri. Sejak muda, ia sudah menunjukkan sifat keras kepala yang sering membuat orang di sekitarnya kewalahan. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang tulus, keinginannya untuk hidup dan berkarya dengan kejujuran. Ia tidak mau berpura-pura demi menyenangkan orang lain. Bagi Beethoven, musik adalah cermin jiwanya, dan jiwa itu harus bebas. Tidak bisa dibatasi oleh aturan, status, atau selera orang-orang berkuasa. Ketika banyak musisi berusaha menyesuaikan diri dengan selera bangsawan agar mendapat perlindungan, Beethoven justru menolak tunduk. Ia menulis musik sesuai perasaannya, bahkan jika gaya musiknya dianggap aneh, terlalu keras, atau terlalu emosional. Ia tidak takut dikritik, karena baginya lebih baik ditolak karena menjadi diri sendiri daripada diterima karena berpura-pura. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah saat ia menulis Simfoni nomor 3, yang awalnya ia dedikasikan untuk Napoleon Bonaparte. Saat itu, Napoleon dikenal sebagai simbol kebebasan dan keadilan bagi rakyat Eropa. Beethoven sangat mengaguminya. Namun ketika Napoleon kemudian mengangkat dirinya menjadi kaisar, Beethoven merasa dikhianati. Ia marah, dan dengan penuh emosi ia mencoret nama Napoleon dari naskah simfoninya. Ia menulis di atas lembar musik itu, ia bukan lagi pahlawan, ia hanyalah manusia biasa yang haus kekuasaan. Tindakan itu menggambarkan betapa besar prinsip dalam diri Beethoven. Ia tidak mau menjilat kekuasaan, tidak mau tunduk hanya demi keuntungan pribadi. Ia lebih memilih berdiri di sisi yang benar menurut hatinya. Meskipun itu berarti kehilangan dukungan dan kenyamanan, Beethoven tahu bahwa menjadi diri sendiri sering berarti berjalan sendirian. Tapi, ia tidak gentar. Ia percaya bahwa kebenaran sejati hanya bisa lahir dari kejujuran, bukan dari kepura-puraan. Ia menulis musik yang jujur, penuh emosi, keberanian, dan kadang kemarahan. Musiknya seperti jendela ke dalam jiwanya yang gelisah tapi tulus. Keberanian semacam ini juga bisa kita bawa ke dalam kehidupan kita sendiri. Seringkali kita menahan diri karena takut berbeda, takut dikritik, takut tidak diterima. Kita mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan, mengikuti arus, dan perlahan kehilangan warna asli kita. Tapi Beethoven menunjukkan bahwa keaslian jauh lebih berharga daripada kesempurnaan. Menjadi diri sendiri bukan berarti keras kepala tanpa arah. Ia berarti berani mempercayai suara hati, bahkan ketika dunia tidak mengerti. Itu berarti tahu siapa kita, apa yang kita yakini, dan berani memperjuangkannya dengan cara kita sendiri. Beethoven pernah menulis surat kepada seorang bangsawan yang mencoba menekan kebebasannya. Dalam surat itu ia berkata, "Tuan adalah bangsawan karena kebetulan lahir demikian, tapi aku adalah Beethoven karena diriku sendiri." Kalimat sederhana, tapi penuh keberanian. Ia tidak sombong, hanya sadar bahwa nilai sejati manusia tidak datang dari darah, jabatan, atau kekayaan, melainkan dari keaslian jiwa dan ketulusan dalam berkarya. Sikap seperti ini menjadikan Beethoven bukan hanya seorang komposer, tetapi simbol dari kebebasan individu. Ia membuktikan bahwa seni sejati lahir dari keberanian untuk menjadi berbeda,
Namun keberanian ini tentu tidak datang tanpa harga. Ia sering disalahpahami, dianggap angkuh, bahkan dijauhi karena sikapnya yang tegas dan keras. Tapi Beethoven tidak menyesal. Ia tahu bahwa setiap orang besar pasti akan melewati fase di mana dunia belum bisa memahami apa yang ia perjuangkan. Dan justru disitulah keindahannya. Ia tetap setia pada dirinya, bahkan ketika tidak ada yang berdiri di sisinya. Dalam hidup kita, mungkin tidak semua orang akan menyukai pilihan kita. Tidak semua akan mengerti jalan yang kita ambil. Tapi jika kita hidup dengan jujur, jika kita berani menjadi diri sendiri, maka setidaknya kita bisa menatap cermin dan berkata, aku telah hidup dengan benar. Beethoven tidak pernah mencari popularitas, tapi ia menemukan keabadian. Ia tidak berusaha menjadi seperti orang lain, tapi justru karena itu, ia menjadi satu-satunya Beethoven di dunia ini. Maka, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ini. Jangan takut berbeda. Jangan takut berjalan di jalur yang kamu yakini. Dunia mungkin tidak langsung memahami, tapi kejujuranmu akan selalu menemukan tempatnya. Hiduplah seperti Beethoven, dengan hati yang teguh, pikiran yang bebas, dan jiwa yang berani mengekspresikan dirinya tanpa takut dihakimi. Karena pada akhirnya, bukan mereka yang mengikuti arus yang diingat dunia, tetapi mereka yang berani menjadi diri sendiri di tengah arus yang menentang. Tidak ada yang lebih menakutkan bagi seorang musisi selain kehilangan pendengarannya. Namun itulah yang terjadi pada Beethoven. Ironis, tragis, tapi juga menggetarkan hati. Seorang jenius musik yang hidupnya bergantung pada suara, perlahan kehilangan anugerah yang menjadi sumber hidupnya sendiri. Pada awalnya, ia hanya merasakan dengingan lembut di telinganya. Ia menganggapnya sepele, mungkin akibat kelelahan atau stres. Tapi lama-kelamaan, suara dunia di sekitarnya mulai memudar. Suara burung, suara angin, suara tawa teman-teman, semuanya seperti perlahan tenggelam dalam kabut sunyi. Hingga akhirnya, ia tidak lagi mampu mendengar musik yang ia mainkan sendiri. Bayangkan betapa dalam kesedihan itu. Bagi banyak orang, kehilangan seperti itu bisa menghancurkan segalanya. Karier, semangat, bahkan keinginan untuk hidup. Dan memang, Beethoven sempat hampir menyerah. Dalam suratnya yang terkenal Heiligenstadt Testament, ia menulis betapa berat penderitaan yang ia rasakan. Ia mengaku sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup menanggung kesunyian yang menelan dirinya. Namun di titik tergelap itu, sesuatu dalam dirinya menolak untuk padam. Ia menulis dalam surat yang sama, "Seni, hanya itulah yang menahan aku. Aku merasa belum boleh pergi sebelum aku menciptakan semua yang ada di dalam diriku." Itulah titik balik yang mengubah arah hidup Beethoven. Ia memutuskan untuk tidak menyerah pada kesunyian, melainkan menjadikannya sumber kekuatan baru. Ia belajar mendengar bukan dengan telinga, tetapi dengan jiwanya. Ia tidak lagi menulis musik berdasarkan bunyi yang ia dengar, melainkan berdasarkan getaran yang ia rasakan di dalam hati. Dan entah bagaimana, dari dalam keheningan itu, lahirlah karya-karya terindah yang pernah diciptakannya, Symphony No. 9, karya megah yang berisi pesan tentang persaudaraan manusia, ditulis ketika ia sudah benar-benar tuli. Ironisnya, justru dalam ketulian itulah, ia menulis musik yang paling hidup. Seolah-olah, ketika dunia luar memudar, dunia batinnya justru menjadi lebih terang. Ada pelajaran besar di sana, bahwa kesepian tidak selalu berarti kelemahan. Kadang, dalam kesepianlah, kita bisa mendengar suara hati yang paling jujur. Ketika dunia bising, dengan suara orang lain, opini, dan tuntutan, kesunyian bisa menjadi tempat untuk mengenal diri sendiri. Siapa kita? Apa yang benar-benar kita inginkan? Dan apa arti hidup bagi kita? Beethoven mengajarkan bahwa penderitaan tidak selalu harus dihindari. Kadang, penderitaan adalah jalan menuju kedewasaan. Ia seperti api yang membakar hal-hal palsu dalam diri kita, hingga yang tersisa hanyalah inti yang murni. Keberanian, ketulusan, dan cinta terhadap kehidupan itu sendiri. Beethoven tidak mengeluh lagi setelah itu. Ia menerima takdirnya dengan kepala tegak. Ia mulai menulis musik yang lebih dalam, lebih manusiawi. Tidak hanya tentang keindahan, tapi juga tentang perjuangan, harapan, dan kemenangan jiwa di atas penderitaan. Musiknya menjadi seperti doa.
bukan untuk memohon keajaiban, tetapi untuk berterima kasih atas kehidupan. Betapapun sulitnya, dunia mungkin melihatnya sebagai pria kesepian yang hidup dalam kesunyian. Tapi di dalam dirinya, Beethoven justru sedang berdialog dengan alam semesta. Ia berbicara dengan Tuhan melalui nada, dengan emosi melalui irama, dan dengan kemanusiaan melalui harmoni. Ia membuktikan bahwa meskipun tubuhnya lemah, jiwanya tak bisa dibungkam dalam kehidupan kita sendiri. Mungkin kita juga pernah merasa sendirian saat orang-orang tak memahami perjuangan kita, atau ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun seperti Beethoven, kita bisa memilih apakah kita akan menyerah pada kesepian itu, atau menjadikannya sumber kekuatan baru untuk bertumbuh. Kesepian bisa menjadi tempat di mana kreativitas lahir, di mana kita belajar berdiri sendiri, di mana kita menemukan makna yang lebih dalam dari hidup ini. Beethoven menemukan keindahan di tengah kehampaan, dan dari sana ia menciptakan keajaiban yang menggetarkan dunia selama berabad-abad. Maka, ketika hidup terasa sepi, ingatlah kisah Beethoven. Jangan lari dari kesunyian. Peluklah ia, dengarkan pesannya. Mungkin, di dalam diam itu, ada suara lembut yang memanggilmu untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa dari dalam dirimu sendiri. Karena seperti Beethoven, kita pun punya kekuatan untuk mengubah kesedihan menjadi karya, kesepian menjadi cahaya, dan keheningan menjadi lagu yang abadi. Kehebatan Beethoven bukan hanya lahir dari bakat, tetapi dari disiplin yang luar biasa. Banyak orang mengenalnya sebagai jenius, tapi sedikit yang tahu betapa keras ia bekerja di balik setiap karya yang ia tulis. Bagi Beethoven, musik bukan hanya tentang inspirasi sesaat. Ia adalah hasil dari latihan tanpa henti, dari perjuangan melawan diri sendiri, dan dari dedikasi total terhadap kesempurnaan. Setiap pagi, Beethoven memulai harinya dengan rutinitas yang sederhana, tapi teratur. Ia bangun sangat awal, menyiapkan secangkir kopi, yang katanya harus berisi tepat 60 biji kopi. Tidak lebih, tidak kurang. Setelah itu, ia duduk di depan pianonya dan mulai menulis musik selama berjam-jam. Seringkali tanpa henti hingga siang hari, ia tidak menunggu inspirasi datang. Karena baginya, inspirasi hanya muncul ketika seseorang siap bekerja keras untuk menjemputnya. Ia pernah berkata, jenius adalah 2% bakat, dan 98% kerja keras. Kata-kata itu bukan sekadar kutipan indah, tapi cerminan nyata dari kehidupannya. Beethoven terus berlatih, bahkan ketika tubuhnya letih, bahkan ketika telinganya tidak lagi bisa mendengar nada yang ia mainkan. Ia mengetuk meja untuk merasakan getaran. Ia menempelkan pensil di pianonya, agar bisa mendengar lewat sentuhan. Semua itu ia lakukan demi satu hal, kesempurnaan dalam karyanya. Dalam hidup, disiplin seperti ini adalah hal yang seringkali kita lupakan. Kita mengagumi hasil, tapi jarang melihat proses di baliknya. Kita ingin sukses seperti orang besar, tapi enggan menempuh jalan panjang yang mereka lalui. Padahal, di balik setiap simfoni indah, ada ribuan jam kerja yang tak terlihat. Jam-jam di mana seseorang duduk sendirian, mencoba, gagal, lalu mencoba lagi. Beethoven tidak pernah menyerah pada kegagalan. Ia bisa menulis ulang sebuah bagian musik puluhan kali, hingga merasa benar-benar puas. Ia percaya bahwa setiap detail penting, karena dalam kesungguhan terhadap hal kecil, tersimpan keindahan yang besar. Kesabaran dan ketekunannya menjadikan setiap karyanya terasa hidup, bukan hanya karena nadanya indah, tapi karena di dalamnya ada kerja keras, emosi, dan ketulusan yang nyata. Namun disiplin bagi Beethoven bukan berarti kaku. Ia tetap memberi ruang bagi perasaan dan spontanitas. Ia tahu kapan harus bekerja keras, dan kapan harus membiarkan dirinya larut dalam alam, berjalan sendirian di hutan, atau merenung di tepi sungai. Di sanalah, ia sering menemukan ide-ide segar. Ia membawa buku catatan kecil kemanapun ia pergi, mencatat melodi yang muncul begitu saja dalam pikirannya. Ia hidup dalam keseimbangan antara kerja keras dan keheningan, antara disiplin dan kebebasan. Beethoven juga memiliki cara pandang unik terhadap waktu. Ia tidak pernah terburu-buru, tapi juga tidak pernah menunda. Ia menganggap setiap hari sebagai kesempatan untuk membuat sesuatu yang berarti. Setiap hari adalah satu langkah menuju keabadian. Begitu kira-kira prinsip yang ia pegang. Dan memang, dari setiap langkah kecil itu, lahirlah sesuatu yang abadi.
Beethoven menunjukkan bahwa keberhasilan tidak datang dari satu lompatan besar, tapi dari ribuan langkah kecil yang diambil dengan konsisten. Ia tidak mencari hasil instan, karena ia tahu bahwa karya sejati membutuhkan waktu untuk matang, seperti anggur yang semakin berharga seiring usia. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa disiplin bukan tentang paksaan, melainkan tentang cinta terhadap apa yang kita lakukan. Ketika seseorang benar-benar mencintai pekerjaannya, ia tidak lagi merasa terbebani oleh proses. Ia bekerja bukan karena harus, tapi karena ingin, karena di setiap usaha ada kebahagiaan yang tak tergantikan. Beethoven mencintai musik sampai ke tulang sumsum. Bahkan ketika dunia seakan menutup pintu untuknya, ia tetap menulis, tetap berlatih, tetap mencipta. Ia tahu bahwa dedikasi sejati tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada komitmen hati. Jika kita ingin hidup seperti Beethoven, kita harus belajar mencintai proses, bukan hanya hasil. Belajar hadir sepenuhnya dalam apapun yang kita lakukan, entah itu bekerja, belajar, menulis, atau bermimpi. Karena hanya dengan kesungguhan, sesuatu yang biasa bisa menjadi luar biasa. Beethoven mengajarkan bahwa disiplin bukan penjara, tapi kebebasan. Kebebasan untuk benar-benar menguasai diri, untuk menjadi tuan atas waktu dan bukan budaknya. Dan dalam dunia yang serba cepat seperti sekarang, pelajaran ini terasa sangat berharga, bahwa kesempurnaan tidak lahir dari tergesa-gesa, tapi dari kesabaran, dari cinta, dan dari kerja keras yang tak kenal lelah. Beethoven bukan hanya seorang komponis, ia adalah manusia yang hidup dengan emosi yang sangat dalam. Ia tidak pernah menutupi perasaannya, baik cinta, marah, sedih, maupun bahagia. Semua ia biarkan mengalir melalui musiknya. Ia hidup dengan hati terbuka, seolah setiap nada yang ia tulis adalah potongan jiwanya sendiri. Beethoven tidak pernah takut untuk menunjukkan sisi emosionalnya. Ia bisa sangat lembut, penuh kasih, tetapi juga bisa meledak-ledak dan tegas ketika merasa tersakiti atau dikhianati. Emosinya begitu kuat dan kadang sulit dikendalikan. Namun di sanalah letak keindahan hidupnya. Ia tidak menekan perasaannya. Ia menyalurkannya menjadi karya yang abadi. Ketika ia jatuh cinta, ia menulis musik yang romantis dan penuh kehangatan. Ketika ia marah, nadanya keras dan penuh semangat. Ketika ia merasa hancur, melodi-melodinya justru menjadi begitu dalam, menyentuh, dan jujur. Ia tidak pernah bersembunyi di balik topeng ketenangan. Ia membiarkan perasaannya menjadi bagian dari dirinya yang paling nyata. Salah satu pelajaran terbesar dari Beethoven adalah tidak apa-apa untuk merasa, tidak apa-apa untuk menangis, untuk kecewa, untuk marah, atau untuk merasa lemah. Perasaan bukan tanda kelemahan. Ia adalah bukti bahwa kita masih hidup, masih peduli, dan masih memiliki hati yang hangat. Beethoven sendiri tidak selalu beruntung dalam cinta. Ia beberapa kali jatuh cinta pada wanita yang tidak bisa ia miliki, terutama karena perbedaan status sosial. Namun dari kepedihan itu, lahir karya-karya yang begitu indah. Salah satunya adalah F.R. Ellis, yang dipercaya ditulis untuk seorang wanita yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Dari kehilangan, ia menemukan keindahan. Dari luka, ia melahirkan sesuatu yang abadi. Ia pernah menulis, "Aku tidak tahu kebahagiaan yang sempurna, tetapi aku tahu kedalaman rasa." Kalimat itu sederhana, tapi menyentuh. Ia menunjukkan bahwa Beethoven memahami bahwa hidup tidak harus selalu bahagia untuk menjadi bermakna. Terkadang, justru melalui rasa sakit dan kekecewaan, kita belajar mencintai hidup dengan cara yang lebih dalam dan tulus. Beethoven tidak pernah menolak emosinya. Ia menerimanya seperti sahabat. Ketika sedih, ia membiarkan kesedihan itu berbicara melalui musik. Ketika marah, ia membiarkan nadanya menjadi ledakan energi yang jujur. Dan ketika bahagia, ia merayakan kehidupan dengan melodi yang cerah dan penuh semangat. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, banyak orang berusaha menekan perasaan. Kita diajari untuk kuat dengan cara menutupi apa yang kita rasakan. Tapi Beethoven mengajarkan hal yang sebaliknya. Kekuatan sejati justru datang dari kejujuran terhadap diri sendiri. Ketika kita jujur dengan perasaan kita, kita lebih mudah memahami siapa diri kita sebenarnya. Kita tahu apa yang membuat kita bahagia, apa yang menyakiti kita,
dan apa yang benar-benar berarti bagi kita. Dari sana, kita bisa hidup lebih tenang, lebih tulus, dan lebih manusiawi. Emosi adalah bahan bakar kehidupan. Tanpa emosi, kita hanya berjalan tanpa arah. Tapi dengan emosi yang jujur, setiap langkah kita terasa lebih nyata. Setiap pengalaman menjadi lebih berharga. Beethoven menggunakan emosinya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mencipta. Ia tidak menenggelamkan diri dalam kesedihan, tapi mengubahnya menjadi kekuatan. Ia tidak membiarkan kemarahan menguasai dirinya, tapi menjadikannya energi untuk berkarya. Ia tahu bahwa setiap perasaan memiliki tempat dan maknanya sendiri. Dari sana kita bisa belajar untuk menerima diri kita seutuhnya. Bukan hanya sisi kuat, tapi juga sisi rapuh. Karena seperti musik Beethoven, hidup kita pun indah, bukan karena sempurna, tapi karena penuh warna. Ada nada tinggi, ada nada rendah, ada harmoni, ada disonansi, dan semuanya membentuk lagu kehidupan yang utuh. Ketika kamu merasa sedih, kecewa, atau marah, ingatlah bahwa itu bukan sesuatu yang harus kamu lawan. Rasakanlah, pahami, dan biarkan perasaan itu mengajarkan sesuatu. Karena seperti Beethoven, mungkin dari sanalah lahir versi terbaik dari dirimu. Lebih kuat, lebih lembut, dan lebih bijaksana. Emosi adalah jembatan antara manusia dan makna hidup. Dan Beethoven telah membuktikan bahwa ketika kita hidup dengan emosi yang jujur, kita bukan hanya lebih hidup, kita juga lebih dekat dengan keindahan yang sejati. Setiap manusia pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Saat hidup terasa berat, saat semangat mulai redup, atau ketika kita merasa dunia tidak adil. Beethoven pun mengalaminya, bahkan mungkin lebih dalam dari kebanyakan orang. Ia kehilangan pendengaran, sesuatu yang bagi seorang musisi berarti kehilangan dunia. Ia mengalami kesepian panjang, sering disalahpahami, dan harus berjuang sendirian di tengah penderitaannya. Namun dari semua itu, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada kebahagiaan. Makna. Bagi Beethoven, penderitaan bukanlah akhir, melainkan proses menuju kebesaran jiwa. Ia percaya bahwa di balik setiap rasa sakit, ada pelajaran yang tersembunyi, pelajaran tentang kesabaran, keteguhan, dan pengertian. Ia tidak melawan nasibnya dengan kemarahan, tapi memeluknya dengan keberanian. Ia mengubah penderitaan menjadi bahan bakar bagi semangat hidupnya. Ketika banyak orang mungkin akan berhenti bermimpi, Beethoven justru menemukan alasan baru untuk terus hidup. Ia menulis dalam salah satu suratnya, "Aku tidak akan menyerah pada takdir. Aku akan menggenggam hidup ini dengan kedua tangan dan memaksa dunia mendengarkan musikku, meskipun aku sendiri tidak bisa mendengarnya." Kalimat itu menggambarkan kekuatan luar biasa dari seseorang yang menolak untuk dikalahkan oleh nasib. Beethoven tidak meminta dunia menjadi mudah baginya. Ia hanya meminta kekuatan untuk terus melangkah. Bahkan ketika jalannya penuh duri, ia tahu hidup bukan tentang menghindari penderitaan, tapi tentang menemukan cahaya di tengah kegelapan. Dalam musiknya, kita bisa merasakan perjalanan batinnya. Di awal, banyak karyanya penuh gejolak, keras, penuh amarah, dan bergelora. Tapi seiring waktu, musiknya menjadi lebih tenang, lebih hangat, dan lebih damai. Itu bukan karena hidupnya menjadi lebih mudah, tapi karena ia telah berdamai dengan penderitaannya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang membentuk siapa dirinya. Dan disitulah pelajaran besar bagi kita. Seringkali kita terlalu takut pada penderitaan. Kita ingin hidup tanpa rasa sakit, tanpa rintangan, tanpa kegagalan. Padahal justru dari hal-hal itulah kita tumbuh menjadi manusia yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih bijaksana. Tanpa penderitaan, kita tidak akan tahu arti ketabahan. Tanpa kesulitan, kita tidak akan pernah menghargai kebahagiaan. Beethoven mengajarkan bahwa hidup tidak harus sempurna untuk menjadi indah. Kadang, keindahan justru muncul dari luka, seperti bunga yang tumbuh dari tanah yang retak. Karya-karya terbesarnya lahir bukan di masa-masa bahagia, tapi di saat-saat ia terpuruk. Namun ia tidak membiarkan penderitaan menelan dirinya. Ia menyalurkannya menjadi sesuatu yang lebih besar, menjadi simfoni yang menyembuhkan, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi jutaan hati di dunia.
Beethoven juga memahami bahwa penderitaan adalah cara alam mengajarkan kita untuk mengenal diri sendiri. Ketika segalanya terasa hilang, kita belajar melihat ke dalam, mencari kekuatan yang mungkin selama ini tersembunyi di kedalaman hati kita. Dan ketika kita menemukannya, kita akan menyadari bahwa kita jauh lebih kuat daripada yang kita kira. Hidup seperti Beethoven berarti belajar menghadapi penderitaan dengan kepala tegak. Bukan menolak, bukan lari, tapi menerima dengan kesadaran bahwa setiap kesulitan membawa maknanya sendiri. Kita boleh menangis, boleh lelah, tapi jangan berhenti. Karena seringkali, hanya dengan terus berjalan, kita bisa melihat bahwa penderitaan yang dulu kita anggap kutukan, ternyata adalah guru terbaik dalam hidup kita. Di akhir hidupnya, Beethoven tidak lagi mengeluh. Ia sudah menemukan kedamaian di dalam dirinya. Ia tahu bahwa penderitaan telah membentuknya, bukan menghancurkannya. Ia menulis karya terakhirnya bukan dengan rasa sedih, tapi dengan ketenangan. Seolah berkata bahwa hidup, dengan segala luka dan keindahannya, tetap pantas dijalani sepenuh hati. Dari kisahnya, kita belajar bahwa makna hidup tidak ditemukan di saat kita tertawa, tapi justru di saat kita berjuang. Karena di sanalah kita benar-benar mengenal siapa diri kita, apa yang kita yakini, dan untuk apa kita hidup. Beethoven adalah bukti bahwa dari kesakitan bisa lahir sesuatu yang abadi. Dan mungkin setiap kita pun punya simfoni dalam diri. Sebuah lagu kehidupan yang hanya bisa lahir setelah kita melewati badai. Penderitaan tidak perlu disesali, karena dari sanalah jiwa kita tumbuh, dan dari sanalah keindahan sejati muncul. Setiap kehidupan pada akhirnya akan berakhir, namun tidak semua kehidupan akan dilupakan. Ada sebagian orang yang meninggalkan jejak abadi, bukan karena harta, jabatan, atau ketenaran, tetapi karena jiwa mereka hidup dalam apa yang mereka berikan kepada dunia. Beethoven adalah salah satu dari mereka. Ia telah pergi hampir 2 abad yang lalu, namun musiknya masih hidup, masih bergetar di hati jutaan orang di seluruh dunia. Keabadian Beethoven bukan sekadar karena nada-nada indah yang ia tulis, tapi karena roh perjuangan yang tertanam di dalamnya. Setiap simfoni, setiap sonata, setiap melodi yang ia ciptakan mengandung kisah tentang keberanian, kejujuran, dan ketulusan seorang manusia yang melawan batasnya sendiri. Ia tidak hanya menulis musik, ia menulis hidupnya sendiri ke dalam setiap karya. Dan dari situlah, kita belajar bahwa keabadian tidak datang dari pencapaian besar, melainkan dari ketulusan yang mendalam. Beethoven tidak pernah berniat menjadi legenda. Ia hanya ingin jujur terhadap dirinya, terhadap panggilan hatinya. Namun justru karena kejujuran itulah, namanya tak pernah pudar. Ketika ia meninggal pada tahun 1827, ribuan orang hadir di pemakamannya di Wina. Mereka datang bukan hanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seorang musisi, tapi untuk menghormati seorang manusia yang telah memberi makna pada penderitaan, memberi suara bagi keheningan, dan memberi cahaya bagi kegelapan. Ia meninggalkan dunia dalam keheningan, tapi suaranya tak pernah benar-benar padam. Warisan sejati Beethoven bukan hanya dalam bentuk nada atau partitur, tetapi dalam cara ia hidup. Ia mengajarkan kepada kita bahwa hidup harus dijalani dengan keberanian. Keberanian untuk menjadi diri sendiri, untuk mencintai sepenuh hati, untuk berjuang meski segalanya terasa mustahil. Ia juga mengingatkan bahwa kesulitan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari penemuan yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Setiap kali kita mendengar musiknya, seolah kita sedang berbicara dengannya. Kita bisa merasakan semangatnya yang tak pernah padam, amarahnya terhadap ketidakadilan, kesedihannya yang tulus, dan cintanya yang begitu besar terhadap kehidupan. Ia membuat kita percaya bahwa manusia bisa hancur secara fisik, tapi jiwanya bisa tetap berdiri tegak, bahkan setelah tubuhnya tiada. Dan mungkin itulah yang paling indah dari kisah Beethoven, bahwa keabadian tidak harus berarti hidup selamanya, tapi dihidupi oleh orang lain yang terinspirasi olehmu. Ketika seseorang mendengarkan musiknya dan merasakan harapan, ketika seseorang membaca kisah hidupnya dan menemukan semangat baru, disitulah Beethoven hidup kembali. Bukan di dunia yang bisa disentuh, tapi di dunia yang bisa dirasakan. Di hati manusia, kita semua, dalam cara kita masing-masing, bisa meninggalkan jejak seperti itu.
Kita mungkin tidak menulis simfoni, tapi kita bisa meninggalkan kebaikan kecil, kata yang menguatkan, atau tindakan yang tulus, yang mungkin akan menginspirasi seseorang setelah kita tiada. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, adalah nada yang akan terus bergema di kehidupan orang lain. Beethoven hidup dengan segala kekurangannya, tapi justru dari sanalah lahir kesempurnaan. Ia tidak menunggu hidup yang ideal untuk berkarya. Ia menciptakan keindahan dari kekacauan. Ia tidak menunggu dunia memujinya. Ia menulis untuk dirinya, dan akhirnya dunia datang dengan sendirinya. Begitu pula kita tidak perlu menjadi sempurna untuk memberi makna. Kita hanya perlu hidup dengan hati yang tulus. Beethoven pernah menulis kalimat yang sederhana namun dalam, "Aku akan meraih takdirku. Tidak peduli betapa kerasnya dunia menentangku." Dan memang, ia melakukannya. Ia tidak hanya menaklukkan dunia musik, tapi juga menaklukkan dirinya sendiri. Ketakutannya, kesakitannya, dan kesepiannya. Ia mengubah semuanya menjadi sesuatu yang agung. Itulah kemenangan sejati. Bukan mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan kelemahan dalam diri sendiri. Kini, setiap kali musiknya dimainkan, setiap kali seseorang mendengar denting lembut dari piano yang mengalun pelan, seolah jiwa Beethoven tersenyum di baliknya. Ia telah menjadi bagian dari sejarah, tapi juga bagian dari kehidupan. Karena musiknya adalah cermin dari kemanusiaan itu sendiri. Hidup seperti Beethoven berarti hidup dengan semangat, dengan keberanian, dan dengan ketulusan yang tidak mengenal akhir. Itu berarti terus berjalan, bahkan saat jalan tak terlihat. Itu berarti terus mencipta, bahkan ketika dunia seolah membisu. Dan itu berarti percaya bahwa selama kita jujur terhadap panggilan hati, apapun yang kita lakukan akan meninggalkan makna. Beethoven telah pergi, tapi pesannya tetap hidup. Bahwa di dalam setiap manusia, ada simfoni yang menunggu untuk dimainkan. Simfoni tentang perjuangan, cinta, dan pengharapan. Dan mungkin, ketika kita berani mendengarkan suara itu di dalam diri kita, kita pun akan menemukan keabadian kita sendiri.